Bupati saja tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP. Polisi setengah. Ada Satpol PP di sini. Maaf bos, maaf. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak baca ayat ini. Jangan kamu mati, rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, memangnya mati kita yang ngatur. Jangan kamu mati, berarti mau ku dong. Mau kok baru mati kak? Tapi kan tidak. Mati itu kamu mau atau tidak mati kok. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, dan tawa baru satu periode. Semua mati. Berarti bukan mati masalah kita. Masalah kita ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ingin menginformasikan kepada kita, wahai orang Selayar, wahai Dasat Latif, kamu Islam, lahir kok Islam, KTP-mu Islam, nikah syariat Islam, hati-hati kok bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati lagi dalam sabung ayam. Didapat sama polisi, kejar, lari, jangan lari, masih lari, tembak peringatan. Duh, masih lari, tembak 2 kali, masih lari, tembak 3 kali, masih lari, tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Bukan polisi Indonesia, polisi India ini. Saya tanya temanku yang polisi, kenapa nak bisa kaki nak tembak nak kepala nak kena? Gimana ceritanya? Nabi lawatuna ditembak jongkok ini. Ini polisi India, polisi India. Kalau polisi Indonesia bagus bos. Yang musuh itu polisi. Kok kira enak kalau tidak ada polisi? Coba kalau macet di jalan Makassar, siapa kita cari? Ustaz, tidak, polisi. Ayo, ibu rumahnya dirampok, suaminya dibunuh, anaknya diperkosa, hartanya dihabisi. Datang ke Polres, tabe Pak Polisi, tolong tegakkan keadilan, cari pelakunya. Dia bilang Pak Polisi, mohon maaf, baru saja 5 menit yang lalu polisi bubar. Makanya jangan kau musuhi polisi. Itu pun kalau ada minta-minta uang di jalan, itu polisi India. Polisi India kan habis dipilih baru dia datang. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Insya Allah kita tidak akan mati lagi narkoba, misap lem, campur lem Korea. Kamu tak buka mulutmu itu. Mabuk setengah, ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik nak kira aspal. Wah, mati kafir kok bos.
Contoh lagi yang bisa membuat mati kafir. Contohnya marah, contoh duda. Ada duda di sini. Wah, kasihan. Nah bilang anaknya, jangan mama ini mapa kasiri-siri matoano. Apa itu sudah 65 mau menikah lagi bikin malu-malu. Dengar ini yang suka larang bapaknya menikah. Bisa dikurus Ustaz? Betul bisa kau urus. Tua mi bapakku? Betul sudah tua. Tapi ketahuilah jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan ada turun mesinnya. Laki-laki enggak ada. Maju tak gentar dia. Akhirnya dilarang menikah. Dia suka nonton. Kakek tak dulu duda ndak mikir lagi perempuan. Kenapa? Ndak nonton film porno. Sekarang bapak-bapak periksa bedik semua HP. Ada semua di dalam. Suka nonton film porno. Akhirnya apa? Terpancing nafsunya. Dia kemas kasar berzina. Makan obat kuat 2 biji. Overdosis. Kena serangan jantung. Mati di atas perut. Mati kafir. Siapa lagi yang bisa mati kafir? 17 April yang lalu mereka yang menerima serangan fajar. Pemilu tahun ini adalah pemilu yang betul-betul tidak ada lagi kekeluargaan. Pemilu tahun ini betul-betul tidak ada lagi yang namanya persaudaraan dan pertemanan. Semua diutung duit. Nah tulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 500.000, DPR pusat 700.000, DPR provinsi 700.000, DPR kabupaten kota 300.000, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan Bu. Bos, saya bingung lihat ini. Mana orang Sulawesi? Mana yang namanya kita punya persaudaraan? Bayangkan, hanya gara-gara duit kau tidak pilih tetanggamu. Hanya gara-gara duit 300.000 kau tidak pilih sepupumu. Hanya gara-gara duit yang kau berteman dari SD sampai SMA sampai kau dewasa, kau tidak pilih hanya karena duit 200.000. Mana kita punya sirik napace? Semua diurusin duit. Semua gara-gara duit. Akhirnya apa? Yang terpilih bukan orang-orang cerdasnya selayar. Yang terpilih orang ada duitnya. Pantas kau berdoa. Selama Ramadan, 30 Ramadan kau berdoa. Tiap selesai tarawih kau berdoa. Kenapa tidak diterima doaku Ustaz? Kau terima serangan fajar. Selesai perang Badar. Bayangkan Pak, perang Badar, ada Nabi membela agama Allah, yang dilawan jelas orang kafir. Meninggal sahabat. Sahabat yang lain berkata, dia masuk surga. Hebat ini orang, kata Nabi lah. Ahlul nar, dia penghuni neraka. Kenapa bisa ya Rasul? Dia berperang bersamamu, membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Kata Nabi, periksa saya kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata setelah diperiksa kantongnya, ada barang baitul mal yang diambil secara tidak hak. Baru di kantongnya, belum dia makan. Bagaimana bapak-bapak yang ngambil APBD? Nggak enak didengar toh? Saya suruh kau undang nggak? Termasuk mereka yang jadi anggota dewan. Karena nyogok masyarakat. Demi Allah bos, seluruh ulama berpendapat mereka yang mendapat pekerjaan gara-gara nyogok, seluruh gaji-gajimu kau makan barang haram. Pantas kau jadi anggota dewan. Hidupmu mewah, hidupmu mentereng, anakmu narkoba. Kenapa? Barang haram kau kasih makan anak istrimu. Termasuk kontraktor. Jadi tim sukses hanya karena mau dapat proyek.
Begitu sudah menang bupati, anu jatuh ke situ. Dulu saya jual sawah itu, manalah penunjukan langsung. Ini semua yang rusak birokrasi. Menang dah cari proyek. Kalau menang yang kita bantu, apa yang kita harapkan? Mudah-mudahan yang menang itu bisa memperbaiki kampung kita, supaya anak kita bisa dapat kerja yang baik. Yang mau kau cari proyek, boleh kau cari proyek tapi yang halal. Dunia sementara bos. Kalau kau menghalalkan segala cara, selamat kau di dunia tapi sengsara kau di akhirat. Pernah dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat? Nah, baku SMS lah ini penghuni surga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni surga, maka kedomo kutu bos. Dia ada di sini. Di blender jadi terus. Nah bilang penghuni surga, masa iya? Dia bilang menderita ki. Nah bilang penghuni neraka, kau ya bagaimana kabar? Enak sekali di sini. 1 laki-laki 7 bidadari. 7 bidadari, tidak pernah kentut. Seperti istri tak 7 kali kentut 1 hari. Bayangkan. Nah bilang ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nah bilang boleh di sini monggo. Bagaimana caranya? Nah bilang biar kami jalan keluarnya. Orang-orang penghuni neraka kan kreatif, cerdas, tahu cari keluar. Nah bilang begini, kami bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah, nah oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif, efisien. Sampai di tengah dilihat-lihat itu proyek dari surga. Nah bilang penghuni neraka, woi kenapa ini belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di sini sesuai perjanjian. Kenapa belum mulai proyekmu? Apa dia bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini ada juga dong penghafal Quran. Nggak tahu itu proyek. Nggak enak sama suruh keundangan. Lupai. Sudah bilang anggota dewan, aman dong kita. Pernah tahu kita dengar ceritanya anggota dewan di akhirat? Nah, masuk surga ini penghafal Quran. Sampai di surga nalihat, kenapa banyak ini anggota dewan di surga? Nah di negara aku banyak ditangkap korupsi. OTT, pergi di protes penghuni surga, penjaga surga. Malaikat, kenapa bisa banyak anggota dewan di sini? Di negara aku banyak ditangkap korupsi. Apa nak bilang penjaga surga? Jangan ribut, reses gini. Sebentar lagi dia balik ke neraka. Itulah Pak, ini yang namanya sogok yang merusak bangsa kita. Ya, jadi pegawai kok nyogok, pegawai negeri nyogok, apa kok mau jadi pegawai sogok tak 300 juta. Nah sampai pensiun kok tidak bisa kukas kembali itu 300 juta. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Perisannya ada semua itu SK di bank khusus. Hebatnya pegawai negeri. Nah, saya tahu kan saya begitu. Ayo, pegawai negeri, saya ini gajiku 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Kami nyogok-nyogok, Pak Bu, Pak warga-warga Selayar, perbaiki ini dengan jangan mau terlibat sogok. Anak tak mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau pegawai, jangan sogok. Coba kalau tidak ada money politik dalam pemilu, maka orang-orang yang keluar Selayar sekolah, anak dari Selayar, balik kembali ke Selayar, dia jadi sarjana perikanan, jadi sarjana kelautan, jadi sarjana teknik, jadi sarjana apa saja. Pulang dia bangun negerinya, dia bangun kampungnya. Mereka tidak takut masuk bertanding, mereka tidak cemas masuk bertanding. Kenapa? Karena dia pikir tidak perlu modal. Akhirnya yang terpilih anggota DPR, yang terpilih yang jadi pegawai, mereka betul-betul yang hebat ilmunya, yang membangun kabupaten kita.
Mulai dari sendiri, jangan maki urusi orang lain, urusi semua anak tak. Coba kalau semua orang tua tidak mau menyogok ketika anaknya mau jadi pegawai, aman kita punya kampung. Masuklah pegawai yang cerdas-cerdas. Ini karena hanya kemampuan duit yang jadi pegawai yang dongo. Disuruh bikin surat, dana tahu. Sudah siap Pak, siap. Mana? Belum di-print. Wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena pil caleg, tapi Islam benar kok, Islam kok yang secara utuh. Jangan Islam politik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Masa ada orang lagi ceramah? Setannya bukan pocong, tapi setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan saya dulu itu HP. Tidak enaknya kita ceramah ke begini. Kau udah makin jauh-jauh ke sini baru tidak kau dengar jadi. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Baru simpan HP-nya. Simpan saya. Kita itu pura-pura foto. Pada dalam hatinya lihat kau HP baru. Terus sekali beliau wartawan. Ada saya balik ceramah, majelis taklim ramai. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu di belakangi kak. Dalam hatiku, gaya ada ini ibu. Barusan ada orang ceramah di belakangi kak. Ternyata ngambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya, latar belakang das atlati. Saya udah jadikan background. Foto kajili-jili. Selesai ceramah kulai, ibu kau kira pot bunga kau jadikan background. Selesai saya ceramah masih keringat, capek, ini yang paling saya tidak suka. Selesai ceramah nasuruh selfie. Orang capek, keringat, nasuruh senyum. Sudahlah, saya nasi ini ibu. Ustaz, boleh selfie ya sini rame-rame supaya tidak ada fitnah. Sudah. Ustaz, boleh cium? Boleh cium saya. Ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Dan melanda nafsu Ustaz cari barakah. Biar itu kok kasih makan mama lecet di rumah. Kok masih muda kok. Wakalaidan. Simpan dulu HP ya. Kita serius dengar ceramah. Wakalaidan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Mari kita salawat. Kita dengar-dengar dulu, kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak diam, kita dengar dulu nih ibu-ibu. Kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu orang Selayar dengan bapak orang Selayar. Yo, bapak diam, ibu-ibu dulu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Inilah tidak kencang, tidak keras. Ini nih yang disebut syahdu. Suara begini nih yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik perempuan, ibu-ibu perempuan, kalau nak telepon ke kepala dinas tak jangan sahdu suara tak. Ditelepon ke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Ya ada tuh maka solang-solang.
Di mana kok ini dek? Di rumah aja pak. Ya kok kasih begitu suaramu bernafsu itu laki-laki dengar. Kalau nak telepon ke bupatimu, waalaikumsalam. Di mana kok dek? Di rumah aja pak. 2 hari tidak ada telepon mau kok. Ibu diam ya. Sekarang kita dengar laki-laki. Ibu diam ya. Sekarang kan laki-laki. Jangan kasih malu laki-laki pak. Ayo. Sholat. Apa lalu? Ini mau poligami, kan mawas. Ini malu-malu laki-laki. Yuk rame-rame. Salamullah. Ibu-ibu juga. Ala Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Bapak Bupati beserta Wakil Bupati beserta istri dan seluruh jajaran yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah. Mohon maaf saya tidak sebut nama pangkat jabatan kita satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena sejujurnya saya tidak tahu nama. Tapi saya hormati semua. Selesai suatu kali Nabi kumpul sahabat, pasti kumpul semua. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat, yang rugi nanti di akhirat? Ya Rasulullah, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi bilang, dia sholat, 5 waktunya baik, rawatibnya baik, sunah-sunahnya cukup. Kata sahabat yang satu, yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, selesai Ramadan dia puasa Syawal, lalu diikuti Senin Kamis. Yang tidak haji ya Rasul, dia sudah haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Yang tidak bayar zakat sedekah ya Rasul, dia bayar zakatnya, zakat harta, zakat fitrahnya dia keluarkan. Sahabat bingung, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya dia bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Lalu Nabi menjelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang tetangga sebelah kanannya dia musuhi, sebelah kirinya dia bertengkar, di depannya dia berkelahi, di belakangnya dia ambil barangnya tetangganya. Tidak ada manusia ditemani baik. Akhirnya di akhirat kelak, ketika dia setor, dia punya kebaikan amal-amal ibadahnya. Ya Allah, ini sholatku 40 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu. Pernahkah itu satu kantor di Bupati Selayar? Nah fitnah kak, katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya gara-gara fitnahnya saya tidak diangkat jadi pegawai. PTT selamanya, pegawai tidak tetap. Sudah PTT, TTP lagi, tetap tidak pegawai. Gara-gara fitnahnya tidak diangkat saya jadi pegawai. Saya sakit hati ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu sholatnya 40 tahun sebagai pembalasan sakit hatimu. Habis sholatnya 40 tahun, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 40 tahun. Datang lagi, ya Allah, saya pernah tetangga di Selayar, naserobot tanahku 1 meter. Saya mau lawan dia polisi, saya mau mengajukan ke pengadilan, temannya juga. Saya mau lawan, ada tembaknya, mundur saya. Gara-gara tanahku diserobot, setiap hujan banjir rumahku karena tidak ada bot. 40 tahun saya menderita di Selayar, setiap hujan banjir saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasana 40 tahun. Dia setor lagi, dia punya haji. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah juga satu kantor. Nah fitnah kak, katanya saya korupsi. Gara-gara fitnahnya saya ditunda pangkatku 7 tahun. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil hajinya.
habis sholatnya, habis puasanya, habis hajinya, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah satu sama caleg di Selayar. Nah, sebarkan hoax, nah berita kejelekanku. Betul yang dia cerita, betul. Memang saya pernah lakukan itu. Tapi kenapa dia cerita kejelekan saya? Saya minta keadilan hari ini. Gara-gara dia cerita kejelekanku, saya tidak terpilih. Padahal sudah berapa baliho sebar. Dia bilang Allah, ya Allah berfirman, sudah ambil itu dia punya zakat, habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji, habis amalnya, dan kosong. Masih ada yang tahu. Ya Allah, saya pernah juga bertetangga di Selayar. Nah, fitnah kak, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan Selayar, tanah kelahiranku. Nah, bilang, Tuhan bagaimana caranya? Nah, habis amalku. Tidak ada nih. Allah berfirman, tidak ada kesalahan yang tidak mendapat balasan hari ini. Hari ini hari seadil-adilnya pengadilan. Kau ambil dosanya itu 10 tahun. Datang lagi orang lain, saya juga pernah. Ambil dosanya 5 tahun. Datang lagi saya juga, ambil dosanya 30 tahun. Habis amalnya, sementara dosanya masuk ke dirinya. Inilah yang disebut bangkrut. Maka Pemda Selayar tidak mau kalau ada begitu. Maka kita datang berhalal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Bapak pergi cari di Saudi sampai tua kau tunggu dan udah apa. Apa itu halal bihalal? Kurang lebih terjemahannya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Nah, itulah pentingnya. Nah, sekarang kenapa putus persaudaraan? Agak sabakna tak salah-salah. Kenapa orang bertengkar, bermusuhan? Satu, gara-gara pemilu dan pilcaleg. Sudah lewat nih pemilu, Pak. Tunggu maki siapa presiden baru tak. Sekarang tidak ada lagi 01, 02. Sekarang yang ada 01 tambah 02 jadi 03, Persatuan Indonesia. Tidak ada lagi kubu Prabowo, kubu Jokowi. Tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Yang ada adalah kita menunggu Presiden Indonesia. Kalau dia curang, demi Allah, tidak ada orang curang dimuliakan hidupnya oleh Allah. Percaya kita. Tidak ada orang pendusta yang dimuliakan hidupnya. Allah pasti buka boroknya di akhir hidupnya. Percaya itu. Satu orang saja ditipu dan menderita, apalagi kalau satu negara. Dan dia makin urus itu. Kalau dia pembohong kah, curang kah, serahkan biar Allah yang tangani dia. Kita sudah serahkan suara kita dengan sebaik-baiknya. Nah, maka doakan yang mengkhianati suara kita, dilaknat hidupnya 7 turunan. Sudah, itulah kemampuan. Sudah, yang kedua yang bisa membuat kita pecah belah apa? Sombong, macingkang, matempo, borro. Nah, itu sebab orang putus persaudaraan. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong pakai barang mahal belum tentu. Sekarang kalau ditolak komplain, kenapa saya mau mengangkat harkat dan martabat mubalik? Jangan sampai mubalik itu selalu dianggap kere, sangat sampai dianggap itu penceramahannya kumuh. Tidak, itu namanya muru'ah, kewajiban membela harga diri. Jangan sampai Islam dihina hanya karena kamu seolah-olah miskin. Apakah orang berpakai mahal-mahal itu sombong? Tidak. Lalu apa itu sombong? 2 karakternya. 1, menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Biar kau miskin, tapi kalau anggap remeh orang lain, kau sombong. Biar kau pengangguran, tapi kau menolak kebenaran, kau sombong. Ibu-ibu, pakai berlian, pakai emas, pakai, namanya perhiasan. Bukan perhiasan kalau dia di dompet, bukan perhiasan kalau dia di kantong. Perhiasan memang harus dilihat orang. Apa sombong? Tidak, selama ibu tidak pandang enteng orang tidak pakai perhiasan. Kalau perlu tulis berlian 24 karat. Tidak apa-apa. Kapan sombong? Kalau kau pandang enteng orang, bapak pakai baju mahal silahkan. Apa sombong? Kalau bapak remehkan orang yang pakai baju murah. Contoh,
pakai baju krokodil cap buaya, harga tak 2 juta. Apa sombong? Tidak, itu krokodil kalau aslinya bede, kepalanya menghadap ke dalam. Kalau yang palsu kepalanya menghadap keluar menjadi buaya darat. Bapak pakai baju 2 juta, apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Kalau bapak bilang hehe, lu tahu gini? Hah? Di Eropa aku beli 2 juta uang Indonesia, kau pegawai honor, kret, nggak bisa aku beli. Sombong. Itu sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ilmu milik Allah. Oh, jangan sombong gara-gara ilmu, Pak. Adakah orang berilmu sombong? Ada, termasuk ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Sombong itu. Hanya dia mau masuk surga. Maulid bid'ah, halal bihalal bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, jabat tangan selesai salat bid'ah, doa bersama selesai salat bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, bid'ah, masuk neraka. Masa bos gara-gara dengar ceramah kok kasih masukin neraka? Kayak Tommy, dia panitia hari akhirat. Ada memang itu orang begitu, Pak. Baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Apa lu tahu? Coba banyak juga begitu. Seolah-olah semua salah. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramah memaki-maki orang, ceramah menghina orang. Mana pernah Nabi menghina manusia? Mana ada ulama-ulama besar yang pernah ceramah menyakiti dan menghina orang? Ada kan yang begitu? Semua masuk neraka. Bos, jangan. Kita ini orang Islam masuk semua surga. Masuk neraka. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyaknya. Ke-13 di rukunnya. Ada memang orang, Pak, bikin stres kalau kita dengar ceramahnya. Ada itu. Saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan pakai mic kan? Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ini mic tidak ada pada zaman Nabi. Ayo. Yang baik itu, perbedaan itu sunnatullah. Kenapa kita berbeda? Karena hadis yang kita terima dalam bentuk teks tulis. Tidak ada videonya, tidak ada gambarnya. Sehingga kita berimajinasi, berasumsi, ya, berpersepsi berdasarkan informasi yang kita terima. Contoh, hadis menjelaskan, saya melihat Nabi, Abu Hurairah menjelaskan, saya melihat Nabi takbiratul ihram, mengangkat takbir sejajar dengan bahunya, tangan jari-jari sejajar dengan bahunya. Ayo bapak-bapak, ada yang bisa kasih praktik sejajar dengan bahu? Mana yang disebut sejajar dengan bahu? Berbeda-beda nih orang itu, sejajar dengan bahu. Tidak ada foto, tidak ada video. Bayangkan nih, maka ada orang begini, Allahu Akbar, sejajarnya dari depan dia lihat. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Ayo, salah? Tidak, cocok semua. Ayo, ada juga yang saya lihat begini. Ada juga, silakan, jangan kau salahkan orang. Hah? Ada juga saya lihat begini. Silahkan. Yang jadi masalah kalau kau salahkan orang. Kalau kau sudah jelaskan begini dan dia juga jelaskan, pakai masing-masing yang kau yakini benar. Meletakkan tangan ketika selesai takbiratul ihram itu saja kan 4 caranya, minimal 4. Allahu Akbar. 1 antara pusat dengan dada, Syafi. Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali.
Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Begitu. Allah. Semua ada imam mazhabnya, ada pendapatnya. Ayo. Kalau begitu cocok pakai di mana kita mau. Yang mana salah? Kalau kau pakai semuanya, bos. Allahu Akbar. Salah makin dia. Jelas kok. Yang membuat kita bertengkar karena kita tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut ilmu. Nah, kasih pikun kok. Ada obatnya pikun? Ada ini dosen banyak sekali gelarnya, Pak. Ya, ini ada yang tadi bilang dokter, bukan dokter, itu dokter ya. Ada lagi bilang, kenapa sama-sama di belakang? Kalau DR depan itu S3 dalam negeri. Kalau dia di belakang begitu PhD, Philosophy of Doctor, berarti S3-nya luar negeri. Ini juga masih kurang 2 gelarku di sini. Masih ada SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama. Kalau PhD itu PhD, Philosophy of Doctor luar negeri. Sombong? Tidak, klarifikasi. Coba, ini banyak gelarnya. Dosen, wah mulai pikun-pikun sejak mau pensiun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini mau 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu dari cium. Kau sombong, tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Dan juga modus, bos. Mentang-mentang kau sudah dengar ceramah begini, masuk kamar na pembantu, didapat sama anak-anak, ku kira mama anu nah. Dua, ayo, yang menyebabkan orang sombong satu ilmu, bertambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya pangkat jabatan. Jangan kau sombong gara-gara pangkat, bos. Kepala dinas tergantung bupati. Jangan kau sombong. Bupati suka kau, tapi istrinya bupati tidak suka kau. Iya, tidak suka kau bupati kalau istrinya tidak suka. Jamak kau itu. Langsung diganti SK. Aku sombong gara-gara kepala dinas. Sebentar gitu, bos. Bupati mau sombong 5 tahun ya, bos. Kalau kau terpilih lagi 10 tahun, tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Rakyat biasa kau lagi. Ayo, jangan sombong. Kapolres mau sombong, Danding mau sombong. Apa? Pensiun. Biar kau sepupu 1 kali Kapolri, cukup umur pensiun. Tongkat komando balik ke mana. Jangan sombong karena pangkat jabatan, Pak. Ketua DPR mau sombong. Dikasih sombong, bos. Jadi anggota DPR mau sombong, jangan. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Apa mau disombongkan, bos? Bupati sementara, wakil bupati sementara, DPR sementara, ustadz sementara, polisi sementara, tentara sementara, kaya sementara. Apa kamu sombongkan? Enaknya itu kalau ada orang selayar tinggi pangkatnya, kaya, bangsawan, tapi rendah hati. Orang semua senang itu. Lewat, nah panggil anaknya. Nah, kau lihat itu, orang kaya itu, nah, bangsawan tapi halus sekali bicaranya. Sampai anaknya pun diberitahu, contoh kau itu, nah. Tapi tinggi pangkatmu, kaya, kau sombong, memang orang siap di depanmu. Siap. Lewat mobilmu, nah kasih tahu anaknya, jangan lalu kau seperti itu. Ya, jelas.
Bupati saja tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP. Polisi setengah. Ada Satpol PP di sini. Maaf bos, maaf. Jangan sombong. Kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia, satu di antaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, sombong, temannya setan. Kaya pangkat, sombong, temannya setan. Kaya ilmu, sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya pantaslah, tinggi pangkatnya, kaya, terkenal, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajar. Tapi sudah tidak terkenal, pengangguran, rumah ngontrak-ngontrak, jelek mukanya, bau kalepakna, busuk mulutna, sombong lagi. Bukan mahkotamanya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, jangan sombong ya, gak senang. Dan puncak kesombongan ghaniyun mutakabbir adalah orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah. Itu puncak kesombongan. Bos, mau kau jadi pegawai, jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas, yang kau cari muka sama bupati, ada di muka. Kada tong itu pegawai kayak tong, tidak ada harga dirinya kalau sudah ketemu bupatinya. Ya macam keren, beleng-beleng. Saya kasihan biasa lihat itu kubak. Ada anaknya di situ, ada istrinya, dia lebih senior dari bupati, anaknya ada di depannya, kayak tidak punya harga diri. Kasih bapaknya, ya pak, ya kan? Berdirilah kau tegak, dengan kaki kepala menghadap ke atas. Bukan bupati yang kasih hina kau, tapi Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu baik, kecil jadi kepala dinas, bos. Kalau baik sholatmu kecil jadi anggota DPR, kecil semua itu nak kasih kau Tuhan. Yang penting perbaiki sholatmu. Sholat, Tuhan apa itu yang kasih hina orang yang baik sholatnya? Tuhan apa itu yang kasih sengsara orang yang baik sholatnya? Masa ada Tuhan kasih sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya kasih kau contoh. Bagaimana hidupmu mau baik kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Pak Kapolres, Pak Bupati, Wakil Bupati, ada semua itu ajudannya? Coba lihat kalau mereka panggil ajudan. Ajudan, siap! Dia lagi pengen jalan kotek lagi, siapa? Siap! Iya toh? Kira-kira ada ajudannya bupati dipanggil, ajudan! Tunggu dulu Pak, orang sibuk. Bilang mau kok, tinjak lehermu. Ayo, bupati saja, kapolres saja, dandim saja begitu takutnya ajudan kepada manusia. Padahal mereka ada masa pensiunnya, ada hilang jabatannya. Lalu kenapa ketika Allah panggil ki, hayya 'alas shalah, PNS sini kok sholat. Ya Allah perbaiki hidupku, ya Allah muliakan hidupku, ya Allah perbaiki jabatanku. Allah balas, sini kok, saya kasih kok. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kejayaan. Hayya 'alal falah itu kan artinya mari saya kasih kau kemenangan. Sini kau, saya kasih kau yang kau mau. Tapi apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi rapat. Nah bilang Tuhan sudah dipandai urus maka. Kau tidak mau kau panggil urus nih. Akhirnya wajar, Bapak 30 tahun jadi pegawai tapi tidak pernah lepas dari utang baru. Yang ketawa, saya serius ini. Bos, saya bisa cerita, bukan mutakabur Pak. Saya pernah itu waktu saya kuliah, saya ingat betul sampai sekarang, lantai 2 Sospol, PIS 3, ruang 207. Saya keluar dari kelas, ada senior pun tunjuki, karena bila ada saat tidak malu-malu itu, cakar semua bajumu, rombengan. Saya tidak malu, saya tidak balas, saya tidak ngomong, senyum saja. Sambil saya berdoa dalam hati, ya Allah, panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Alhamdulillah Ramadan kemarin sudah tahun ke-7 saya kasih zakat itu orang. Saya pernah menjadi cleaning service, membersihkan 4 toilet travel paling terkenal di Makassar waktu itu. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa umroh.
Saya bilang sama koordinator kebersihannya, jangan maki gaji kak, tapi kalau ada undian umroh gratis kasih masuk juga namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis sampai tutup itu kantor nggak dapat. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja. Bahkan sopirku pun terakhir saya bilang ikut umroh. Dan dengan izin Allah. Dulu saya jalan kaki pergi sekolah, coko-coko dari Jalan Harimau ke SMA 4, Jalan Cakalang, masuk itu Pasar Ciduk, sembunyi-sembunyi, Kamanu lihat jalan kaki. Dengan izin Allah, alhamdulillah, ada Tommy sekarang kendaraanku beberapa unit. Bahkan yang saya pakai di Makassar sekarang belum cukup 10 mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Allah punya. Ayo, jangan pernah perbaiki saja sholatmu kecil. Apa yang kamu mau nak kasih ke Allah? Jangankan yang tidak masuk akal, yang masuk akal. Jangankan, saya ulang, jangankan yang masuk akal, yang tidak masuk akal saja bisa. Perempuan bisa nggak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Pernah? Bisa? Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi dengan izin Allah, Siti Maryam, wanita suci, melahirkan Isa alaihissalam. Tapi banyak tuh sekarang perempuan mau salin Siti Maryam. Tidak ada suaminya hamil, belem-belem. Coba, yuk. Maka puncak kesombongan ketika Anda tidak mau sujud. Saya kenal baik dengan Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur. Begitu saya ke Balikpapan, tapi Pak Gubernur, saya ada di ini Kalimantan, saya mau jalan-jalan cari sepupu, tapi tidak ada mobilku. Wah, gampang Ustaz, tidak masalah. Tapi saya lagi di Jakarta ini. Jadi bagaimana Pak Gub? Tenang. Dia telepon Pak Gubernur ajudannya. Ajudan, siap. Itu ada Ustaz Daskat. Kau jemput di bandara, bawakan kau mobil, kasih full tangki, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap, laksanakan. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustadz, ada kiriman dari Pak Gubernur. Selesai masalah saya, Pak Gubernur. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada orang pergi juga Balikpapan, tidak pernah ketemu, tidak pernah dilihat, tidak pernah ditahu, nak telepon. Tapi Pak Gubernur, saya ada di Balikpapan, tunggu dulu mobil, pinjam dulu mobil tak? Siapa nak telepon Gubernur? Siapa? Kapolres. Tangkap. Panipu itu. Tidak kenal tiba-tiba nelpon, tangkap dia. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat. Hari Jumat saja sholatnya, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba sakit, ya Allah capek mak, ya Allah capek menghadapi ini. Nah bilang Tuhan, ya sudah, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Kamu perbaiki sholat. Ibu-ibu perbaiki sholat, kecil itu, kecil sama urusan dunia. Apa susahnya Allah kasih? Yang penting sholat. Kalau tidak sholat, habis kau punya masa depan. Yang kedua, menyebab sekarang tadi sombong. Yang kedua, yang menyebabkan putus persaudaraan pemilu, sombong. Yang ketiga apa? Sangka buruk. Jangankan sebuah kabupaten, jangankan sebuah negara, rumah tangga saja pasti tidak akur kalau ada sangka buruk. Suami sangka buruk sama istri, istri sangka buruk sama suami, tidak rukun itu rumah tangga. Hampir tiap hari orang curhat sama saya masalah rumah tangganya, dan sebab utamanya pecah rumah tangga sangka buruk. Nah telepon suaminya tidak ngejawab, mulai sangka buruk. Ini gara-gara reoni ini. Si buntu dong saya sudah sangka buruk. Coba kalau sangka baik, telepon suami tak, oh dan ngejawab, oh berarti lagi menghadap sama bupati. Sangka baik. Telepon lagi tidak jawab. Oh jam 9, oh salat duha ini. Sangka baik. Telepon lagi jam 11 tidak jawab. Oh lagi buang air besar ini kasih. Itu tenang perasaanmu. Tiba-tiba masuk WhatsAppnya temanmu. Saya lihat suamimu bonceng cewek deh cantiknya. Sangka baik. Oh berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ya Bu, bisa Bu. Bisa. Untung itu ibu-ibu suaminya nak kasih jadi tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru pergi kantor suaminya 1 jam menelpon. Di mana kok Pak? Di mana kok? Ada aja kok di kantor. Kau bikin madu-madu cari-cari. Di mana kok? Ada kak di kantor. Foto dulu baru kirim. Ada begitu di sini? Ada?
laki-laki takut sekali sama istrinya. Belem-belem. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Ada. Berarti kita jadi laki-laki. Apa mau takut na semua gaji kita ambil? Belum pitu naik, na tahu nih. Kerjasama sama bendahara. Kerjasama sama pak cicil-cicil. Kita belum tahu, dia sudah tahu nih. Apa mau takut sama istri? Nah gaji kita semua na ambil. Kita tinggal sisa-sisanya saja. Bayangkan kita carikan uang, dibelikan mobil, dicicilkan rumah, semua tabungan tak dia pegang. Baru kita mau takut sama dia. Bagaimana ceritanya? Andai saja dia kasih modal 7 miliar, oke lah takut, kinang-kinang modalnya. Ini kita yang ngongkosi, semua orang pandai kita yang ngurus. Apa mau takut? Bilang orang bertustas tidak takut sama istri. Apalah saya takut? Istriku lebih berani dari saya. Beda itu, beda bos. Anu dia Ustaz, kalau ngamu Ustaz nak kasih pecah piring, saya ajak kau jadi laki-laki. Kalau dia kasih pecah piring satu, kasih pecah ke satu lusin. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Gelas, piring bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir. Kita juga bu, jangan suka kasih takut-takut suami kita. Suami kita mau bersedekah untuk orang tuanya, ada kasihan itu gaji tambahan, gaji 13, kirimkan ke dom bapak di kampung. Lama-lama nih kasihan tidak datang, kirim nih saja itu yang 12 juta kirim, langsung ambil istri. Apa? Bapaknu. Pak, kalau ada istri begitu, itu yang kasih sial kita di rumah. Lebih buang. Serius. Saya bilang sama istriku, jangan lalu kau gara-gara orang tua aku, tidak ada maaf. Kau kenal saya setelah seperti ini. Kau tahu saya setelah saya mapan. Kau mau macam-macam? Tidak ada. Kau boleh marah-marah sama saya, kau boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak ada kena. Satu yang tidak boleh, jangan lalu kau singgung orang tua aku, tidak ada maaf bagi. Takut sekali sama istri, kau di balai deh terserah. Ini kau jadi laki-laki, ya? Serius ini bos. Tapi kita juga ibu baik-baik sama suami kita. Itu laki-laki tergantung istri. Coba kalau dia datang dari kantor dimarah-marahi, pulang langsung isinya sabar kita. Memang begitu menjadi pegawai. Masa kita mau marah sama kepala dinas? Kan tidak mungkin. Kita anak buah, sabar maki. Baru nak puluh suaminya baru menyanyi. Bila kan di sisiku, tenang perasaannya ke sana. Kan tidak gampang itu jadi laki-laki. Dicarikan ki uang. Bagaimana supaya kita bisa dihormati tetangga pakai ki emas? Bagaimana supaya kalau pulang kampung kita hargai ki saudara, tak belikan ki baju bagus? Itu kerjanya suami kita. Lalu kalau kita tidak hargai, apa nih paling hebatnya kita? Apa yang mau dia banggakan suami kita? Kasar ki ngomong, tambah batalak maki juga. Buang makan, pandanakan, makutu. Mau dia apa ini perempuan begini? Pulang tidak pernah tunggu cantik. Sampai di rumah tidur ya ada badak yang dari beras, dikasih gunting mata anak 2, baru nangka kali pak. Bagaimana kita tidak menderita bos? Iya pak. Ibu coba kalau ibu baik, sopan, begitu suami tak mau kawin apa nak bilang mertua tak? Kami lemah bede. Kau mau kawin lagi? Coba kau lihat itu istrimu. Saya datang di rumahmu belum pak bangun sudah siap sarapannya. Saudaramu nak hargai, tak pernah bicara kasar sama kamu, nak hormati, nak didik anakmu. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik sama itu. Jangan mau kawin. Kalau mau kau kawin lagi, harap air susuku yang pernah kau minum. Tapi kalau ibu datang mertua tak baru 1 jam nak tanya nih kapan kita pulang mak. Pulang mertua, pulang anak tak lebaran, suami tak. Nah bilang mertua tak, apa pada itu istrimu nak, saya kusekolahkan kau tinggi-tinggi itu, saya jualkan kau sayap, saya nak hargai ke orang. Nah ini istrimu saja tidak hargai kau nak, apa pada itu kamu? Kau dihina sama istrimu, ada temanmu nak marah-marahi kau, datang saudaramu tidak pernah nak hormati, tidak pernah kak nak muliakan, apa pada itu istrimu? Sudah mi, kawin aku lagi, kalau perlu sembunyi kau. Oh, masih mau kau. Mobil aja
kerjanya. Mendendak kira-kira tadi laki-laki bu, susah. Coba bedek itu polisi kudu di kantornya dimarah-marahi sama bosnya. Siap salah pak, siap salah. Mana cocok salah. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sampai sini. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan lah komandan tak? Yang ketawa serius kayak ini. Enak natong itu kalau pulang ki marah-marah ki langsung sendiri tak lagi menyanyi. Marah tuh. Insaflah wahai manusia. Tenang. Itu lagu-lagunya ibu dulu kan ada nasihat di dalamnya. Sekarang lagunya ibu-ibu sang kayu kajili-jili. Yo ayo. Nih, jelas ibu? Ya, ada pernah tanya ke ibu di Makassar. Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Takutkah dia tersinggung? Saya kasih tahu nih. Saya bilang, ibu, ada orang suami istri mengomel aja kerjanya istrinya. Jadi suatu ketika ini suaminya berpikir bagaimana supaya saya tidak dengar ngomelnya. Wah, dia bawa istrinya pergi ke perhiasan. Dibelikan cincin, gelang. Senang istrinya. Wah, dia pikir di mana? Wah, suaminya dapat ide. Ada sumur tua di kampungnya, 400 tahun itu sumur, dalamnya 17 meter. Dia lihat kok bedain. Ada ininya. Dangkal jika. Betul kok, dangkal ji. Dia suaminya berarti aman ji. Begitu dekat sumur, dorong istrinya masuk. Jatuh. Ngomel aku di situ. Gak ku dengar juga, macalok no. Suaminya danang lagi atas. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar. Karpi. Dia bilang suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam, menenang aja kerjanya. Lebih saya lari. Jin saja 400 tahun kalah ibu. Apalagi ya bu ya. Nah kita juga pak harus jadi suami yang baik. Bayangkan masih ingat di waktu menikah saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidikia Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden. Siapa yang kita jadikan gadai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perempuan ini kita halalkan, diambil dari ibunya, dibawa dari bapaknya. Untuk apa? Untuk temani kita. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Lalu ternyata jaminannya Allah kita khianati. Bagaimana mau hidup tak baik? Coba Bos, ayo coba dia itu istri dah kasihan. Nah tinggalkan kampungnya dari Bode. Dia datang ke Selayar. Dia tinggalkan kakaknya, dia tinggalkan adiknya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya karena ngikut sama suaminya ke Selayar. Sampai di Selayar ternyata bapak hianati istri tak. Rasan rapat ternyata pikir merapat. Wajar hidup tak tidak bisa baik ekonominya. Kenapa? Karena istri tak kita sakiti perasaannya. Mantap. Ya, imbang ibu toh. Nah, masya Allah. Sangka buruk, berhentilah bersangka buruk. Tiba-tiba bupati mutasi. Staf ahli. Sangka baik. Berarti Pak Bupati tahu Bapak ahli. Staf ahli ini staf ahli yang tidak ada stafnya. Jangan Pak, sangka baik. Tiba-tiba tadi kepala dinas terganti bupati menjadi tidak ada apa-apanya. Sangka baik. Alhamdulillah pernah jadi kepala dinas itu kodon dari pegawai sampai sekarang nggak ada pangkatnya. Sangka baik. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Saya tamat SMA daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik jalan Garuda depan kantor programnya tidak lulus. Kenapa? CPR. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia di Sulbar, reserse.
satu bunga-bunga pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku cara main ke semua. Sangka baik, jangan kau pernah sangka buruk. Sudah jual sawah, pasang baleho, sebarkan jilbab, sosialisasi 24 jam, tidak terpilih anggota DPR, sangka baik. Berarti bukan itu yang terbaik buat saya. Sangka baik. Tidak ada itu enaknya orang sangka buruk, sengsara hidup. Sangka baik saja. Ada orang suami istri sudah 4 tahun tidak punya anak. Tahun kelima dia pergi ke dokter, diperiksa. Oh, alhamdulillah kata dokter ahli kandungan, ibu sudah terlambat 2 bulan. Oh, senang dia sujud syukur. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi aku cerita ibu, nanti tidak jadi, malu-malu lagi. Oke, rahasia berdua Pak. Ya, beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Bukan saya tahu ini. Pasti suami itu lagi cerita ini. Langsung disangka buruk sama suaminya. Ini lagi suamiku. Pulang suaminya capek, baru rusak. Memang kau pembohong batalak. Apalagi itu? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Suaminya pergi di PLN marah-marah. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatan apa? Catat, hapus itu. Saya bilang boleh dihapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kok putus, apa yang pakai istriku di rumah? Ya terpaksa istri tak pakai lilin. Inilah bahaya anak sangka buruk. Ya, jadi sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Ya. Nah, yang keempat. Penyebab putus persaudaraan setelah sangka buruk apa? Serakah. Apa itu serakah? Mengoa. Apa itu mengoa? Mau ambil semua. Bagaimana proyek bos? Jangan di instansi kamu semua. Ini anaknya, ini iparnya, ini menantunya, ini mertuanya. Dia semua ambil. Kalau orang Bugis bilang pada ini, pada itu. Sifat tuo, sifat tokong. Sifat tuo, sifat tokong. Mali ini si parapeki, malilui si pakaingaki, cedek tak cedek tak mega bagi-bagi. Coba pakai filosofi itu Pak, aman proyek. Jangan Pak, kalau Bapak serakah, tidak ada orang suka Ki. Barangkali tidak ngelawan Ki, karena dia nak buat, tapi lambat laun dia tinggalkan kita. Putus persaudaraan. Kenapa si orang serakah? Karena selalu berpikir bahwa uang itu harta. Hanya duit itu kekayaan, hanya rumah itu kekayaan, hanya deposito itu kekayaan. Bukan itu kekayaan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, kekayaanmu bi ahsani taqwim. Saya kasih kau keadaan badan yang sangat sempurna. Itu kekayaan. Ibu-ibu, mau saya kasih handphone gratis, iPhone X Max, harga 25 juta gratis, pulsanya 5 juta gratis. Mau ibu? Mau? Mau deh, mau. Tapi begitu dikasih Ki langsung tuli. Apa ya? Mana yang mau tadi? Hah? Mana ngako? Mau di apa yang mau kalau tuli maki? Halo? Halo? Wah, masalah si HP. Halo? Bukan HP masalah, tadi kamu gak daca. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal itu telinga. Allah kasih kau gratis, gak perlu kau bayar. Hebatnya lagi telinga, dia punya sensor, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tidak perlu kau kursus, langsung nak tahu. Hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya satu telinga tak dibawa ketek? Telepon, halo, iya Pak. Di mana kau ini dek? Di rumah nih Pak. Ya, ayo, halo Ibu. Saya lagi mengajar di UNAS, praktek pidato. Tiba-tiba ada cewek, ada kawan di apa namanya? Telingan, apa namanya itu? Behel. Kaget Kak. Biasanya itu kan yang dikawat pagar jadi kampung. Ini anak kawat. Apa namanya itu deh? Kampungan Ustaz. Apa itu? Behel. Oh, mahal itu deh. Mahal itu Ustaz, 19 juta. Satu kali umroh. Simpan di gigi nah.
Saya panggil dedek, kukira itu behelmu mahal. Bukan, yang mahal itu gigimu gratis. Kalau tidak ada gigi nak kasih kau Tuhan, apa mau kau kawal? Tapi bukan behel bos, yang mahal itu gigi. Hebatnya lagi itu gigi pak, meskipun tua muda dibatasi panjangnya. Tumbuh dan panjangnya dibatasi. Bagaimana seandainya dia tumbuh seperti rambut? Keluar semua gigi kita. Saya yakin kalau tumbuh rambut Pak Bupati gigi, tidak ada yang pilih kalau keluar gigi. Itulah hebatnya. Bos, ini ada kamera yang begini-begini. Kita sengaja mata kuliah begini, sinematografi. Bapak kira murah yang begini? Mahal ini begini Pak. Tapi apa ini mahal? Bukan. Apa? Mata. Mau apa kalau tidak ada matamu? Ayo, mata. Hebatnya lagi di mata itu kan dia harus zoom out, zoom in, ya close up bagaimana? Perlu dia tahu kecepatan angin, dia harus kekuatan kamera berapa megapiksel, dia harus hitung berapa jaraknya. Itu harus ditahu semua itu. Perlu puluhan juta, perlu ilmu, baru bisa ambil gambar yang baik. Tapi Allah kasih kita mata, namanya kita punya kamera namanya retina, ada zoom out, zoom in, lensanya namanya pupil. Hebatnya dia bisa buka, langsung fokus, tidak perlu komputer. Hebatnya lagi di mata, dia punya sensor pembeda, dia bisa bedakan mana pembantu, mana istri. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan seandainya tidak bisa bedakan, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini malam minggu dan lelen rasanya? Ternyata tetangga. Itu, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Banyak yang bisa menyebabkan putus persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang, ayo, bagaimana pula kalau banyak teman? Apa hebatnya? Kalau banyak teman, apa hebatnya? Satu, banyak teman, murah rezeki. Ibu berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah tambahkan rezekiku. Bapak datang ke masjid, bermalam di masjid itikaf, ya Allah mudahkan rezekiku. Apa kira-kira langsung datang itu uang jatuh dari langit-langit masjid? Peling kantong gitu begitu. Lalu dari mana itu rezeki? Dari tangannya manusia, dari tangannya tanggata, dari tangannya anak buata, dari tangannya teman tak. Berarti makin banyak teman, makin banyak tangan yang antar rezeki. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uang upah. Kemana-mana saya gratis. Saya pergi pasar di Potere, baru kak turun dari mobil ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Hari beras, hari ikan. Istriku suka sekali, kita mimpi pasar Ustaz. Coba, begitu saya mau bayar, berapa deh? Jangan maki Ustaz, anda enak masih pagi-pagi. Berapa deh? Gak usah Ustaz, dalam hatiku. Memang itu kutunggu. Yang kedua, banyak teman bos gampang selesai masalah. Jadi berhentilah kita bermusuhan. Tidak ada yang waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Jalan anak muda tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, kaki yang sakit. Apa yang lain masa bodoh? Tidak, langsung mulut. Mata cari mana hidupnya. Mulut, tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah, semua terlibat. Tidak ada orang tahan tuh kaki. Siapa suruh kopi jalan mako kita kok. Tidak mungkin. Begitulah kita mestinya di Kabupaten Selayar. Ya. Satu sakit yang lain ikut rasa sakit. Rakyat Selayar berkata, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan ganggu polisi, jangan kau ganggu bupatiku, jangan kau ganggu ulamaku, kau ganggu mereka, kami rakyat Selayar kau hadapi. Polisi juga ngomong begitu, jangan kau ganggu masyarakat Selayar, jangan kau ganggu bupati Selayar, kalau kau ganggu kau tembak kepalamu. Begitu, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ini namanya ukhuwah, persaudaraan. Nah sekarang bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Satu, sedekah. Paling efektif. Orang marah sama kita, bawakan sedekah, berhenti. Sudah dimarahi. Enggak apa-apa jadi ini 1 juta. Enggak apa-apa sih Pak, ya 1 juta ada cukup. Paling efektif itu Pak, sedekah. Dan demi Allah tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah.
Tunjukkan saya ke orang yang sakit-sakitan karena rajin sedekah. Orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada. Makin rajin kau sedekah, umurmu sehat, panjang umurmu, dan yang lebih penting, berkah hidupmu. Jadi yang pelit, Pak, tidak ada orang suka itu orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Yang di rumahnya seke, padahal dia juga seke. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ada ulang tahun kabupaten, undang artis dari Jakarta. Pesawatnya bisnis kelas. Dari bandara ke lokasi acara, kasih hotel bintang 5, dikawal tentara polisi, para koridor. Selesai sampai di panggung, apa nak bawakan ki? Alamat palsu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Goyang, goyang. Nggak juga nak kasih pegang ki pana, pakai Cina-Cina ya ki. Ya. Pulang, berapa dikasih? 100 juta. Sampai di Jakarta 100 juta nak pakai narkoba, nak pakai berzina, nak pakai hura-hura. Itu penghormatan kita sama artis. Giliran kita undang ulama. Ini bagus layak. Nah, aku juga nanti ini. Coba kita undang Pak Imam, kita jemput Pak. Enggak, kita telepon Gojek. Jemput Pak Imam, kata itu Pak Gojek, Pak Imam, apa pergi? Nah, naiklah Pak Imam, kasihan, dibonceng, tidak ada setang kakinya satu. Gantung-gantung di kakinya satu. Mandari tanah. Hujan lagi, terpaksa satu mantel dan 2 kasihan. Sampai minit sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Pasah sampai lagi di rumah, tidak ada kipasnya. Hai, panas lagi, mak busa-busa kali Pak Nabar Sami. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1 jam. Begitu pulang, berapa kita kasih? Uang 25.000 sama pisang. Nah bilang suaminya, 1 jam kau itu nak doakan, nak tinggalkan itu kadang menunya kerjanya karena kau datang nak hormati kau. Lalu apa nak bilang istrinya? Sudah ditambahin di situ jalan kote 4. Ketawa seorang ini. Ketawa karena bayangkan pernah begitu tuh. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan setelah bersedekah, bermaaf-maafan. Ini sekarang. Cuma kalau kita berhalal bihalal, jangan versi Pancasila, pakai yang sunnah Nabi. Kata biasanya kita maaf lahir batin, ujung rambut, ujung kaki, dunia akhirat, sengaja tidak sengaja. Tidak begitu. Bahkan lebih modern sekarang melalui WhatsApp. Fotonya satu keluarga. Mohon maaf lahir batin, sengaja. Nah, bagaimana caranya? 1, jabat tangannya. Bagaimana kalau bukan muhrim? Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad selama aku tidak nafsu boleh. Maka saya kalau mahasiswa aku di Unhas, yang cewek saya begini saja. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Saya nafsu Ustaz. Ini saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak, biar Ustaz hancur tonji. Jabat tangan. Kalau ibu-ibu yang usia 70 dan sudah bau-bau minyak gosok, tidak mungkin saya nafsu sama nenek-nenek. Ya tidak tahu lah kalau ibu nafsu sama saya. 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Kadang-kadang ada orang jabat tangan pandang hargai, tidak lihat. Tidak, sunnahnya jabat tangannya, pandang matanya. 3, senyum. Kadang-kadang kita itu jabat tangan tidak tahu senyum-senyum, malah dikasih pula matanya. Senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima ini yang paling penting, sebut judulnya dosa. Pak Sekda maafkan saya. Kenapa kok dek? Ada dulu hilang kertas di ruangan, 2 ya saya ambil gitu Pak. Saya bilang Pak Sekda, pantas tengok mati ku cari, kasih kembali itu. Nah, baru boleh. Selama bapak tidak kasih kembali itu tidak dimaafkan Allah. Bapak nanti minta maaf sama istri, sebut judulnya. Dia bilang suami minta maafkan aku, bilang apa judulnya? Perjelas memang. Maafkan mas saja, jelaskan kau dulu. Nanti menjalok kau lagi, tidak. Bilang apa? Minta maaf kak ibu, pernah kak dulu tugas itu ke Makassar sini. Bilang kak ibu, maafkan saya. Nah bilang istrinya tidak apa-apa, pasti maafkan. Begitulah manusia biasa. Kadang-kadang kita hilang karena waktu ke Makassar, saya juga seneng. Kalau selesai ceramah begini ada tiba-tiba datang bapak-bapak, masalah setas ini ceramah mana? Kenapa?
Karena tetangga tentara Ustaz. Terus pergi tugas suaminya. Terus pacar istrinya. Terus nanti kalau pulang ini minta maaf Pak, minta maaf karena pacar istri tak. Ya kok dong mau, nanti tembak kok. Artinya apa? Kalau lebih banyak risikonya Pak, diam-diam bisa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal adalah ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Itulah sebabnya dulu trilogi pembangunan zamannya Pak Harto, dari 3 trilogi pembangunan itu, satu diantaranya adalah persatuan. Tidak mungkin kita bisa membangun dengan baik tanpa persatuan. Oleh karena itu, masyarakat Kepulauan Selayar, kalau mau sukses, bersaudaralah, bersatulah. Tidak ada kehebatan orang yang berpecah belah. Sebaliknya, di balik persaudaraan itu adalah kekuatan. Dan kekuatan itulah yang bisa membuatkan kita dihormati dan disegani oleh orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Terima kasih Pak Sekda yang menghubungi saya secara langsung, mengirim kapal Kisranya ke Makassar menjemput saya. Luar biasa. Waktu saya ditelepon Pak Sekda, belum boleh nih Pak, yang penting Bapak jamin saya pulang pergi karena sebentar malam saya harus ke Irian. Ampang Ustaz, naik peri, dia ajak kalau naik peri. Pesawat, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Bupati ya. Mudah-mudahan Pak Bupati yang muda membawa energi yang kuat di kabupaten. Ya. Terima kasih Ibu Bupati. Mudah-mudahan Ibu Bupati sehat walafiat mendampingi suami. Demikian, kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesia ke TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Tapi itu menunggu kita 1 minggu. Tapi ada kalau mau cepat nonton 24 jam tersedia. Gimana caranya? Ambil YouTube, HP, buka YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif, keluar itu ceramahku yang ratusan. Sudah itu nonton baik-baik, jangan lupa kasih tanda jempol, like. Nah, kasih begini, ya kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, nah cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, cuma coba habis kuotamu itu. Maka saya sediakan namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit. 1 menit. Bagaimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag. Kenapa tidak mau tak putar ceramah? Berarti hakul yakin tidak ada kuotamu. Boleh kau dulu pulsa. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.